kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta pada hari ini tetap menggelar salat Jumat berjamaah. Tapi untuk menghindari penyebaran COVID-19, jamaah salat Jumat dibatasi hanya untuk kalangan internal pengurus masjid dan masyarakat di sekitar saja. Sejumlah petugas dan pengurus Masjid Istiqlal Jakarta sejak Jumat pagi membersihkan seluruh area masjid menjelang pelaksanaan salat Jumat. Tapi karena lonjakan kasus aktif COVID-19 masih tinggi, terutama di daerah Jakarta, ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal dibatasi hanya untuk internal pengurus Masjid Istiqlal dan beberapa masyarakat terdekat. Pintu gerbang masjid juga hanya dibuka satu pintu. Sementara itu, karena masih masuk dalam zona merah, ibadah salat Jumat di Kudus, Jawa Tengah diimbau untuk ditiadakan sementara waktu. Pengurus Masjid Agung Kudus memutuskan untuk tidak menggelar salat Jumat, mengingat angka penyebaran COVID-19 yang belum terkendali di wilayahnya. Adanya varian baru COVID-19 di Kudus membuat Satgas COVID-19 di wilayah tersebut memperketat protokol kesehatan hingga di tempat ibadah. Tapi langkah ini masih bersifat imbauan. Satgas berharap masyarakat dapat memahami kondisi ini. Ya, jika kita melihat lagi kondisi seperti saat ini seperti terjadi di awal-awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu, di mana aktivitas ibadah di ruang publik ini dibatasi demi kebaikan kita semua. Ya, Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang hal ini? Ya, betul Mas Dhani. Kita tentu sangat berharap bahwa COVID-19 segera berlalu dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika keadaan demikian, maka ini termasuk rukhsah, keringanan dari Allah untuk tidak ditunaikan sholat berjamaah atau untuk ditiadakan sholat berjamaah atau sholat Jumat maksudnya, atau untuk dibatasi. Kenapa? Karena di masa Nabi pernah. Nabi ketika terjadi hujan yang sangat lebat, maka Nabi meminta kepada masyarakatnya, kepada para sahabatnya, untuk kalian menunaikan sholat di rumah masing-masing. Bahkan dalam azannya disampaikan, Shollu fi buyutikum, sholatlah kalian pada hari ini, hari Jumat ini, di rumah kalian masing-masing, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi secara prinsip, sholat Jumat adalah sholat yang utama. Sampai ada surat namanya surat Al-Jumu'ah. Ceritanya tentang sholat Jumat yang dikhotibi oleh Nabi SAW. Demikian juga kalau tanpa uzur, apakah uzur penyakit seperti wabah, uzur bencana, atau uzur yang lain, maka seseorang tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. 3 kali berturut-turut tidak meninggalkan tanpa sebab, itu baru disebut dengan hatinya telah terkunci, kata Nabi. Namun keadaan inilah yang dijadikan sebagai pertimbangan kita bersama, bahwa pertimbangan kemaslahatan, pertimbangan kesehatan itu lebih didahulukan. Kenapa? Karena insya Allah pernah terjadi di masa Nabi dan juga di masa yang lain. Dan ini pertimbangannya adalah demi untuk menjaga nyawa, menjaga perjalanan hidup manusia lebih didahulukan daripada kita mengambil manfaat. Dan insya Allah sholatnya bisa diganti dengan sholat zuhur di rumahnya masing-masing. Ya, ini kan ibadah salat Jumat ini kan memang wajib dan harus dilakukan secara berjamaah. Tapi demi menjaga kesehatan kita, menjaga nyawa kita dari COVID-19 ini terpaksa harus dilakukan, terpaksa harus dihentikan sementara ya Ustaz. Apalagi menghentikan sholat Jumat ini juga pernah dilakukan di zaman Nabi ketika dalam kondisi yang terdesak. Nah Ustaz, beberapa hari sebelumnya, sebelum kasus COVID-19 ini tinggi, ini banyak masyarakat yang sudah kembali memenuhi rumah ibadah, masjid untuk sholat Jumat, tapi masih banyak yang sudah mulai bandel, sudah nggak pakai masker, sudah duduk berdekat-dekatan, dan bahkan saling berinteraksi antar sesama secara dekat. Ini kan di satu sisi mereka ingin menunaikan ibadah, tapi di sisi lain dengan mereka mengabaikan protokol kesehatan, pada akhirnya terjadi lagi seperti sekarang ini. Kasus meningkat, tidak boleh ibadah justru. Jadi kan ruginya makin besar ini Ustaz. Mungkin ada tips buat kita semua agar ayolah kita sama-sama patuh protokol kesehatan agar kita bisa kembali beribadah secara berjamaah. Ya, memang kita jika ingin menjalankan kebaikan apapun, pertimbangannya 2. Hablum minallah, kewajiban dari Allah, dan juga hablum minan nas, pertimbangan kemaslahatan, pertimbangan kesehatan, pertimbangan kebaikan bersama. Jangan sampai kita menunaikan ibadah tapi tidak mempertimbangkan keselamatan bersama. Ini ada contoh.
di masa Nabi ada seorang yang baca Quran bagus, namun suaranya kenceng sehingga mengganggu mereka yang sedang tidur. Justru ya Nabi tegur, kalau Anda mau baca, cari tempat yang lain, jangan mengganggu saudara Anda yang sedang tidur. Mungkin bahasa kita ini tidur kan tidak bagus, saya sedang baca Quran. Demikian juga ketika kita menjalankan ibadah, diingatkan ibadah adalah hablum minallah. Tapi ketika kita jalankan secara berjamaah, maka di situ ada hablum minan nas, jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, menjaga diri, menjaga orang lain. Ketika kita sehat bersama, menjaga kesehatan, yakinlah suatu saat kita akan lebih lagi menjalankan ibadah dengan kesempurnaan, dengan kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ibadah itu memang hablul minallah, tapi kalau sudah berjamaah melibatkan orang banyak itu sudah masuk ke hablul minanas. Jadi saling menjaga diri, saling mematuhi protokol kesehatan agar COVID segera pergi, kita juga bisa kembali berkumpul di rumah ibadah dan saling menunaikan ibadah sholat. Baik, terima kasih banyak Ustaz At-Tabiq Lutfi atas waktu dan tausiah yang diberikan kepada seluruh pemirsa Ajwa TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz, sehat selalu. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Dani. Terima kasih banyak Ustaz.